Baik, karena ini ngaji filsafat, maka kita fokus ke perspektif filsafat ya, bukan perspektif medis. Kita belajar nanti berbagai aliran filsafat yang membahas kesadaran. Ada beberapa aliran yang malam hari ini saya bawa. Yang pertama, ini yang populer sekali belakangan juga banyak yang madhabnya ini, yaitu aliran materialisme. Materialisme itu punya pandangan ya segala sesuatunya itu bisa diakses, dilihat, diukur dari aspek materinya. Maka bagi aliran ini kesadaran itu sepenuhnya proses fisik otak. Nah, hari ini ada bidang-bidang neuroscience, ada bidang-bidang neurobiologi, itu pandangan materialis ini. Ya kalau dalam filsafat tokohnya misalnya Thomas Hobbes dan Daniel Dennett. Jadi kesadaran itu kerja otak dan sistem saraf. Semuanya bisa dijelaskan oleh proses-proses saraf dan kerja otak kita. Kita seneng itu bagaimana, kita kok bisa suka ini, suka itu bagaimana, itu semua proses otak. Nanti ada dua aliran. Ada materialisme reduksionis atau kadang disebut fisikalisme, ada materialisme non-reduksionis. Kalau yang fisikalisme atau reduksionis itu ya proses otak saja sudah. Jadi sinyal-sinyal transmisi-transmisi dalam otak. Dari situlah muncul kesadaran manusia. Tapi yang non-reduksionis punya pandangan lebih luas. Kesadaran manusia itu sumbernya bisa macam-macam, tidak hanya otak, tapi pasti hal-hal yang sifatnya fisik atau materi, bukan karena pengaruh-pengaruh hal non-fisik, apa mungkin karena Tuhan lah, atau karena bisikan setan lah, atau karena apa, enggak. Jadi ada unsur-unsur materi yang mempengaruhi. Jadi ada yang terbatas pada otak saja dan jaringannya, ada yang lebih luas, tapi tetap koridornya materi, hal-hal material yang mempengaruhi kesadaran. Nah, jadi ini alirannya namanya materialisme. Aliran yang pertama ini juga banyak dikritik. Secara umum kritiknya pada sifat kompleks dan kualitatif dari pengalaman. Maksudnya sifat kompleks itu sinyal otak kita, bentuk otak kita itu kan sama. Tapi kita merasakannya masing-masing kita bisa beda-beda. Ya, aspek kualitatifnya. Jadi seperti apa sih proses kualitatifnya itu? Kalau proses kuantitatifnya mungkin lah bisa dijelaskan dengan otak. Tapi berhubungan dengan rasa ini seperti apa kemudian? Dan juga hubungan antara materi dengan pikiran. Ini panjang hubungan materi dengan pikiran ini kalau dalam filsafat. Otak dengan pikiran itu kira-kira nyambungnya bagaimana? Itu kan yang satu sangat materi, sementara yang satu sangat abstrak. Kira-kira relasinya seperti apa? Ini juga masalah. Nah, ini madhab pertama. Ini ketika sudah masuk ke sini itu seperti saya bilang di awal tadi ya, kalau masih bingung di skip saja. Ini agak banyak alirannya. Ini saya hanya ngasih pengantar-pengantar. Teman-teman silakan memperdalam sendiri. Yang kedua, tentang kesadaran. Ada juga aliran namanya panpsikisme.
Panpsikisme itu punya pandangan bahwa semua makhluk itu punya kesadaran, tidak hanya manusia. Jadi kesadaran itu ada dalam segala hal, termasuk makhluk paling simpel, paling sederhana. Ya kesadarannya juga sederhana. Jadi jangan dikira yang punya kesadaran hanya manusia. Binatang-binatang, tumbuhan, dan semua makhluk, bahkan sampai binatang-binatang kecil-kecil sampai amuba yang bersel satu, itu bagi panpsikisme dia juga punya kesadaran. Nah ini belakangan ada banyak diskusi-diskusi tentang kesadaran hewan, kesadaran itu kan ya. Makanya sampai ada pandangan untuk tidak menyiksa hewan-hewan itu, wong dia juga punya kesadaran. Kalau kita nyembelih hewan, mbok hewannya itu disuntik bius dulu, misalnya ada yang bilang begitu sampean. Kenapa? Tentang pandangan bahwa hewan ini juga punya kesadaran. Jangan dikira mereka itu tidak punya kesadaran seperti manusia. Makanya dalam Islam kalau kita kayak kurban besok itu mau nyembelih sapi 5 atau kambing 7 itu kalau bisa pas nyembelih jangan diperlihatkan temannya. Kamu nyembelih sadis sekali, jangan malah dipamerkan ke kambing yang lain. Lihat nih, ini teman. Nanti dia bisa stres, dia lihat temannya digorok seperti itu. Disembunyikan, jangan sampai mereka lihat. Ini mungkin berhubungan dengan ini, bahwa mereka juga punya kesadaran lah, wong makhluknya Allah. Maka sekarang banyak diskusi-diskusi sejauh mana kita harus menghargai tidak hanya hak-haknya manusia, tapi juga hak-haknya binatang, hak-haknya tumbuhan, bahkan sekarang hak-haknya semua makhluk, termasuk makhluk abiotik. Yang orang menganggapnya itu bukan makhluk hidup sih, makhluk. Misalnya apa? Sungai. Sungai itu dia punya hak untuk mengalir. Kalau kamu buang sampah di sana, kamu sedang melanggar haknya sungai. Kalau kamu mengotori laut, kamu sedang melanggar haknya laut. Ketika manusia melakukan pencemaran, itu sebenarnya dia sedang nabrak hak-haknya makhluk yang dia cemari. Nah, pandangan yang intens membahas itu namanya panpsikisme. Jadi di balik semua ciptaannya Allah ada kesadarannya, meskipun kesadaran itu sifatnya level. Di makhluk paling primitif, paling sederhana, ada juga kesadaran sederhana. Berarti mereka juga menyadari bahwa aku ini ada, bisa merasakan rasa sakit, bisa marah. Kan hewan kadang-kadang marah atau tersinggung dia. Makanya kamu diserutuk, kamu dikejar-kejar, kan bisa begitu. Meskipun mungkin basisnya insting. Tapi sampai level tertentu ini kemudian bisa disebut kesadaran. Nah, yang punya panjangan seperti ini alirannya namanya panpsikisme.